Oke, setelah kita sudah mendengar tentang penjelasan dari menu kurikulum, di sini saya akan menjelaskan tentang menu perkuliahan. Di mana menu perkuliahan ini terdiri dari 5 submenu. Yang pertama ada ruang kuliah, jadwal merdeka, KRS, nilai. Nah, di sini di menu perkuliahan ini adalah menu yang sangat berperan aktif antara Bapak Ibu dan mahasiswa, karena di sini adalah nanti Bapak Ibu akan lebih sering beraktivitas, karena di menu perkuliahan ini adalah proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Contoh di sini saya akan menjelaskan satu persatu yang dimulai dari ruang kuliah. Jadi ruang kuliah ini adalah menunjukkan semua ruang kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi. Contoh di sini kita cek di Fakultas Ekonomi. Untuk tahun akademiknya sama, ini berdasarkan tahun akademik Ibu ya. Nah, ini ada Fakultas Ekonomi, lokasinya di FEB, dan ini ada gedung A dan gedung B. Untuk gedung A adalah gedung reguler, untuk gedung B adalah gedung non-reguler. Contoh kita cari gedung A, kemudian klik fakultasnya. Ini tidak perlu, karena ini diterapkan di semua prodi. Kemudian klik cari. Nah, sini sudah tersedia atau ditampilkan ada gedung A, ada BT1, BT10, lab, dan sebagainya. Nah, di sini juga tertera kapasitas dan program studi yang bisa mengakses gedung A, BT1 ini. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang perkuliahan ruang kuliah. Kemudian di sini ada jadwal kuliah, di mana jadwal kuliah ini menampilkan jadwalnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya lupa jadwal mengajarnya, itu Bapak Ibu bisa tinggal ngecek di perkuliahan jadwal kuliah. Nah, kemudian klik jadwal kuliah, nanti muncul semua daftar jadwal kuliah yang Bapak Ibu ampu. Seperti itu. Nah, untuk jadwal kuliah sendiri ini masih proses sinkronisasi untuk penginputan nama dosennya, karena masih ada beberapa dari prodi itu nama dosennya masih belum fix dan masih ada tambah-tambahan tentang jadwal yang MBKM dan jadwal sisipan untuk memfasilitasi angkatan lama. Oke, jadi saya contohkan ini saja yang ada. Di sini ada contoh dari Ibu Andi Enil Mufida. Ada jadwal, dia dijadwalkan di mata kuliah perpajakan. Mulainya jam 7.15, selesainya jam 9.45. Nah, ini dia di pesertanya ini terdiri dari hanya 18 saja, Ibu. Jadi ini kelihatan beberapa orang peserta yang ada di dalam mata kuliah perpajakan ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah mata kuliah perpajakan. Nah, di sini ada fitur menu aktifkan e-learning dan untuk bisa memilih ketua kelasnya. Contohnya, Bapak Ibu ingin perpajakan ini disetting untuk e-learning. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja aktifkan e-learning, kemudian klik OK. Nah, secara otomatis dia ini mengaktifkan pembelajaran sama seperti dengan halnya LMS. Nanti saya akan kembangkan kembali bahwa ini sistem e-learning ini akan terkoneksi dengan LMS-nya di Fakultas Ekonomi. Jadi, ketika Bapak Ibu klik aktifkan e-learning, nanti otomatis itu sudah terhubung dengan LMS. Seperti itu. Nah, di sini ada menu lagi, fitur menu tentang set ketua kelas. Nah, jadi Bapak Ibu nanti setiap perkuliahan, itu Bapak Ibu harus wajib mengisi daftar hadir di aplikasi SIAT ini. Nah, contohnya misalnya Bapak Ibu masih belum sempat ada waktu untuk mengabsensi. Nah, Bapak Ibu lebih mempercayakan satu orang sebagai ketua kelas. Nah, Bapak Ibu bisa menunjuk misalnya ketua kelas di mata kuliah perpajakan ini adalah Feby Philadelphia. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja opsi untuk set ketua kelasnya. Kemudian klik OK. Nah, jadi ketua kelasnya ini adalah Feby Philadelphia. Nanti di akunnya Feby itu muncul menu untuk bisa mengabsensi perkuliahan.
mata kuliah perpajakan ini saja. Karena saya tahu bahwa setiap mata kuliah biasanya berbeda-beda ketua kelasnya. Nah, contohnya ini bila ini adalah ketua kelas. Nah, misalnya ketua kelasnya ketika pas ibu mengajar tidak aktif atau tidak masuk, bapak ibu bisa mengganti. Di sini set ketua kelas. Misalnya wakil ketua kelasnya adalah Wahyu Imam. Nah, nanti si Wahyu Imam ini bisa untuk memberikan daftar hadir ke teman-temannya. Nah, ini sudah berganti menjadi Wahyu Imam. Nah, seperti ini. Seperti ini. Jadi untuk menghapus tinggal diklik X-nya saja. Nah, sudah kosong set ketua kelasnya. Nah, kemudian setelah itu ada jadwal merdeka. Nah, jadwal merdeka ini sama kurang lebih nanti. Ini masih kosong juga karena saya akademik masih menunggu daftar mata kuliah yang akan dijadikan MBKM. Karena di fitur SIAT ini bagusnya adalah dia bisa membedakan jadwal MBKM dan jadwal reguler. Nah, jadi nanti kurang lebih KRS-nya mahasiswa yang MBKM itu nanti akan terpisah. Nah, kalau yang dulunya masih belum ada fitur untuk memfasilitasi kelas MBKM dan tidak, biasanya kan kemarin kan ada beberapa kendala bahwa dia udah masuk di kelas reguler tapi tidak aktif, ternyata mahasiswa ini adalah ikut kegiatan MBKM. Nah, dosennya kan ada beberapa dosen yang masih belum tahu bahwa si mahasiswa ini mengikuti kegiatan MBKM. Nah, pentingnya ini nanti mahasiswanya bisa melihat ini, apalagi terutama mahasiswa jadwal-jadwal yang ini muncul nanti sama dengan tampilannya sama dengan jadwal kuliah biasa, tapi nanti hanya diisi oleh mahasiswa yang berkegiatan MBKM. Seperti itu. Kemudian ada menu KRS. Di sini ada menu cari KRS, approval KRS, dan disposisi KRS. Ini saya akan menjelaskan cari KRS. Misalnya Bapak Ibu punya anak wali, ingin mengecek KRS-nya apakah semester kemarin sudah memprogram atau semester ini bisa sudah memprogram. Nah, Bapak Ibu tinggal klik. Bapak Ibu cari saja tahun akademiknya, mau tahun berapa yang mau dicari, contoh tahun sekarang saja. Kemudian Bapak Ibu mau cari KRS-nya anak walinya Bapak Ibu. Contoh di sini saya salin 321 012102. Kemudian Bapak Ibu klik enter saja. Jadi ini tidak usah diisi, ya. Ini dibiarkan saja karena lebih bagus untuk dia mendeteksi berdasarkan NIM. Contoh, klik cari. Nah, di sini Bapak Ibu muncul anak walinya Ibu namanya Dwi Diferensi Kendek, dan ada beberapa mata kuliah yang sementara dia program. Ini ada 1-8 mata kuliah. Nah, di sini ada beberapa statusnya. Nah, ini adalah status yang nanti akan menjadi poin pembahasan utama, bahwa mahasiswa KRS-nya tidak akan disetujui atau belum disetujui jika Bapak Ibu tidak mengkonfirmasi atau memvalidasi KRS tersebut. Nah, di sini sudah muncul mata kuliah yang diprogram. Nah, terus bagaimana cara menyetujui KRS-nya? Yang pertama ada di menu perkuliahan sama KRS. Nah, approval KRS. Kita klik. Nah, di sini ada yang sudah, di sini ada belum disetujui, ada juga yang sudah disetujui. Contoh ini yang belum disetujui. Saya klik di bagian head to time di aksi ini Bu, klik head to time. Nah, kemudian ini muncul.